Alea mengecup bibir Darren. Kemudian dia menjauhkan wajahnya untuk melihat reaksi Darren. Tatapan mereka saling terkunci. Alea tidak bisa menebak-nebak apa yang dipikirkan suaminya. Alea mencoba mendekati wajahnya lagi, mencoba untuk mencium Darren untuk yang kedua kalinya. Ketika bibir mereka hampir bertemu, tiba-tiba saja Darren memalingkan wajahnya, menghindari tatapan mata Alea. "Jangan ulangi lagi," ujarnya. Darren berdiri dan kembali mengelilingi mobil. Dia kembali duduk di kursinya. "Yakin tidak mau keluar?" "Iya," Alea berjawab tegas. "Jangan salahkan aku." Darren langsung menghidupkan dan melajukan mobil, berjibaku dengan padatnya lalu lintas. Darren menyetir dengan tenang, wajahnya tetap datar. Alea tidak bisa memalingkan wajahnya. Dia menatap Darren, berusaha untuk mengira-ngira apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh suaminya saat ini. Berjam-jam mereka berkendara. Alea tidak tahu kemana Darren akan membawanya. Dia pasrah. Bahkan jika Darren membawanya di neraka pun, dia akan tetap pasrah. Selama perjalanan, hanya ada keheningan di antara mereka. Sudah lama mereka tidak berkomunikasi secara hangat, sehingga hanya ada kecanggungan di sana. Tiba-tiba Darren menghentikan mobil di salah satu minimarket. Alea tetap menunggu di dalam mobil, sementara Darren tampak membeli sesuatu di sana. Tak berapa lama kemudian, Darren kembali dengan membawa bungkusan yang lumayan besar. Alea melirik isi bungkusan yang ternyata berisi minuman keras yang dikemas dalam kaleng. Alea menghela nafas. Sepertinya Alea sudah bisa menebak babak selanjutnya. Darren akan minum sembari melupakan dan menenangkan perasaannya yang campur aduk. Darren kembali menyetir. Padatnya lalu lintas sudah tidak mereka rasakan lagi. Jalanan tampak lenggang. Mereka berkendara ke daerah yang lebih sepi, jauh dari hingar-bingar kota metropolitan. Semakin lama rasa kantuk mulai menyerang. Tanpa sadar Alea mulai tertidur. Dia tidak tahu berapa lama mereka berkendara. Mereka sedang di mana dan akan melakukan apa. Alea sudah terbuai dalam alam mimpi. Alea mulai merasakan dingin di seluruh tubuhnya. Dia memeluk tubuhnya sendiri. Sayup-sayup ia mendengar suara debur ombak. Pelan-pelan Alea membuka mata dan menatap sekelilingnya. Hari sudah mulai gelap. Entah sudah jam berapa saat ini. Alea menatap sampingnya. Dia tidak melihat keberadaan Darren. Mobil sudah berhenti sekitar 50 meter dari bibir pantai. Alea bisa menatap laut dari dalam mobil. Ketidakadaan Darren di sampingnya membuatnya panik. Alea segera turun dari mobil dan mulai mencari Darren. "Hani? Hani, di mana kamu? Hani?" Alea mulai berteriak. Dia melayangkan pandangan pada sekitarnya. Tidak ada seorang pun. Mereka sedang berada di pantai yang sepi. Alea mulai ketakutan. Dia takut Darren berbuat nekat dan menceburkan dirinya ke laut. Dia tidak ingin hal itu terjadi. Jangan sampai hal itu terjadi. "Hani, kamu di mana? Jangan membuatku takut. Hani, keluarlah." Alea mulai menangis. Tubuhnya bergetar. Bagaimana bila Darren benar-benar melakukannya? Alea berlarian ke sana kemari, mencari keberadaan Darren. "Hani, jangan membuatku takut. Keluarlah. Jangan tinggalkan aku." Alea terisak-isak, memikirkan Darren berbuat nekat dan meninggalkannya sungguh membuatnya takut. "Hani,
Ma- maaf, maafkan aku. Aku sudah berbohong padamu. Please, Hani, keluarlah. Jangan tinggalkan aku. Alia bersimpu dan menangis sesegukan. Kenapa berisik sekali? Tiba-tiba Alia mendengar suara dari belakangnya. Cepat-cepat dia berbalik. Dia melihat Darren berdiri di depannya. Tampilan formal sudah tidak tampak dalam dirinya. Jasnya sudah hilang entah kemana. Hanya tersisa kemeja aut-autan dan dasi yang telah dilonggarkan. Rambutnya tampak acak-acakan, sementara tangannya sedang memegang minuman kaleng. Bisa dikatakan, Darren sedang berantakan saat ini. Melihat Darren di depan mata, membuat emosi Alia sudah tidak bisa dibendung. Dia langsung berlari dan menabrak tubuh Darren. Dia memeluk suaminya dengan erat. Hani, Alia kembali menangis dalam pelukan Darren yang berusaha untuk menenangkannya. Maaf ya, kamu pasti takut. Jangan menangis lagi. Darren menepuk-nepuk punggung Alia dengan lembut. Hampir setengah jam Darren berusaha untuk menenangkan istrinya. Setelah tenang, mereka duduk di pinggir pantai. Di atas pasir-pasir putih sebagai alasnya. Darren memberikan minuman ringan pada Alia. Sementara dia sendiri minum minuman keras. Mereka sama-sama menyesap minuman itu dalam diam. Sesekali Alia mencuri-curi pandang, berusaha mengetahui ekspresi suaminya. Tadi dari mana? Alia memulai. Jalan-jalan. Kemana? Hanya berkeliling? Kenapa tidak membangunkanku? Kamu tidur. Tapi kamu kan bisa membangunkanku. Alia bersungut-sungut. Kenapa? Kamu takut sendirian? Enggak, bukan karena itu. Alia mengelak. Dia bukan takut sendirian. Dia takut dari melakukan hal-hal aneh karena tidak terpilih sebagai direktur utama. Senyum tipis tampak tersungging di bibir Darren. Sudah lama Alia tidak melihat senyum itu. Sudah lama juga mereka tidak berbicara sepanjang ini. Apa yang menyebabkan hubungan mereka berubah? Mengapa Darren tiba-tiba dingin padanya? Pertanyaan itu kerap kali ada di kepala Alia. Tapi dia terlalu gengsi untuk menanyakannya. Akhirnya dia takut-takutan, ikut-ikutan dingin dan masa bodoh dengan sikap Darren. Dia mulai melakukan hal lain untuk melupakan sikap Darren padanya. Tanpa terasa, sudah hampir 1 tahun hubungan mereka merenggang seperti ini. Mereka kembali terdiam. Darren kembali menyesap minumannya. Begitu habis 1 kaleng, dia membuka kaleng yang lain. Begitu seterusnya, sampai dia menghabiskan berkaleng-kaleng minuman alkohol. Wajahnya sudah tampak memerah. Matanya sudah mulai tidak fokus. Sepertinya Darren sudah mulai mabuk. Alia melihat setiap perubahan Darren. Dia sangat memahaminya. Darren pasti sangat sedih. Dia sudah menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari perusahaan, mengorbankan masa kecil dan masa remajanya. Ketika anak seumurannya bersenang-senang, dia malah belajar tentang perusahaan yang tidak seharusnya dipelajari anak kecil. Sekarang semua perjuangan itu terasa sia-sia. Apa yang berusaha diraihnya telah hilang. Jatuh ke tangan orang yang bahkan tidak menginginkannya. Mengapa hidup sangat tidak adil bagi Darren? Darren menelungkupkan wajahnya di sela-sela lututnya. Dia menyembunyikan wajah dengan tangannya. Sepertinya dia tidak ingin Alia melihat kesedihannya.
Sosok Darren yang seperti itu tampak sangat menyedihkan. Tubuh Alea bergerak tanpa disadarinya. Dia memeluk Darren dari belakang, berusaha menyalurkan kekuatan untuknya. Darren tidak menolak pelukannya. Tubuhnya semakin bergetar. Alea tahu Darren sedang menangis. Untuk pertama kalinya, pria itu tampak sangat rapuh. Dia menunjukkan pada Alea sisi yang tidak pernah ditunjukkan pada dunia. Tanpa bisa ditahan, air mata mulai mengalir di wajah Alea. Dia semakin memeluk Darren dengan kuat, menghibur Darren dengan tubuhnya, menyatakan pada Darren bahwa dia bersamanya. Alea merenggangkan pelukannya. Dia menciumi kepala Darren dengan kelembutan. Kedua tangannya meraih wajah Darren, berusaha untuk membuat wajah itu menatap matanya. Meskipun awalnya Darren enggan menunjukkan wajahnya, tapi dengan usaha, Alea lambat laun Darren melakukannya. Semakin bergetar, Alea melihat Darren. Air mata tampak memenuhi wajah suaminya. Darren tampak sangat menyedihkan. Tanpa bisa menahan diri, Alea mulai mengecupi bibir Darren. Awalnya Darren menolak, tapi Alea tetap memaksa. Akhirnya, lambat laun, Darren mulai membalas ciumannya. Ciuman yang pada awalnya lembut dan yang berfungsi hanya untuk menghibur bagi Darren, berubah menjadi ciuman panas. Darren menjelajahi bibir Alea, melumatnya dengan penuh gairah. Dia menahan kepala Alea agar bisa semakin memperdalam ciumannya. Darren mencicipi manisnya bibir Alea yang sudah lama tidak dirasakannya. Ciuman mereka semakin dalam. Pengaruh mabuk dan hati yang tertekan seolah-olah membuat Darren melupakan kerenggangan hubungan mereka. Dia hanya mengikuti nalurinya. Darren merengkuh pinggang Alea, membuat wanita itu duduk di pangkuannya. Ciuman mereka semakin dalam dan panas. Satu tangan memegang pinggang Alea, sementara tangan yang lain menahan kepalanya. Suasana tenang dan deburan ombak di pantai menambah syahdu malam itu. Bibir Darren mulai menelusuri garis leher Alea, membuat tanda kepemilikan. Suara desaan Alea hilang telan dembur ombak. Kedua tangan Darren mulai bergelia, menyusup di balik gaun Alea, berusaha mencari sesuatu untuk dilepas. Darren menangkap dua bukit kembar itu dan meremasnya. Orahan bibir Alea langsung ditutup oleh bibirnya. Darren mencubu tubuh Alea, sementara Alea hanya bisa mencengkram rambut Darren, menekan kepala itu agar semakin dalam mencumbunya. Tangan Darren kembali bermain-main. Kali ini tangan itu berusaha melepas secari kain tipis yang menutupi area paling sensitifnya. Tanpa banyak perjuangan, Darren berhasil melakukannya. Tangan Darren bermain-main di sana, menjambah dan menggobedanya, membuat Alea mengerang tak berkesudahan. Darren tahu Alea telah siap untuknya. Tiba-tiba saja Darren berdiri, membawa Alea dalam gendongannya. Sembari berjalan, Darren tak henti-hentinya mencium bibir Alea. Kaki Alea menghimpit tubuh Darren dengan ketat. Alea mengalungkan kedua tangannya di leher Darren, sementara bibir mereka saling berciuman.
Darren berjalan ke arah mobil mereka. Dia membuka pintu mobil dengan satu tangan, kemudian mendudukkan tubuh Alea di sana. Darren membiarkan pintu mobil terbuka. Tiba-tiba, Darren duduk bersimpuh. Dia membuka kedua paha Alea dan mulai menjamah apa yang ada di dalam. Alea berteriak-teriak histeris. Rangsangan yang diberikan Darren membuat tubuhnya bergetar. Alea menjambak dan menekan kepala Darren, seolah-olah itu adalah tali penyelamat hidupnya. Tak perlu waktu lama, Alea sudah mengejang dan terbang ke langit ketujuh. Dia menjambak rambut Darren dengan kuat, menyuruh Darren untuk menghentikan aksinya. Namun Darren tetap tidak melepaskan apa yang sudah direguk bibirnya. Lagi-lagi, Alea mengejang hanya karena kelihayan lidah Darren. Setelah puas melihat Alea jatuh tak bertenaga seperti itu, Darren menghentikan aksinya. Ya, dulu percintaan mereka memang seperti ini. Mereka selalu bergantian memberikan kenikmatan satu sama lain. Kali ini pun tetap seperti itu. Alea melayani Darren dengan sepenuh hati. Tatapan matanya sangat puas melihat arahan yang keluar dari bibir Darren. Dia merindukan momen-momen seperti ini. Dia merindukan kemesraan yang dulu pernah ada. Dia harap kemesraan itu akan kembali hadir dalam rumah tangga mereka. Darren memegang kepala Alea, berusaha untuk menghentikan aksinya. Alea tahu bahwa sudah saatnya. Tanpa diperintah, Alea langsung memposisikan tubuhnya. Hanya bertumpu pada lengan. Alea membelakangi Darren, membuat Darren leluasa untuk menjamah tubuhnya dari belakang. Dengan satu kali hentakan, tubuh mereka bersatu. Erangan dan desahan kepuasan keluar dari keduanya. Mereka tampak menikmati persatuan tubuh mereka. Lama tubuh mereka terdiam, berusaha meresapi persatuan dua kulit yang berbeda. Merasakan keberadaan satu sama lain, menikmatinya. Darren menghentikan percintaan mereka sejenak. Dia memeluk tubuh Alea dari belakang. Kemudian Darren mulai berpindah posisi. Dia masuk ke dalam mobil, menempatkan Alea agar duduk di atasnya. Kali ini giliran Alea yang menari di atasnya. Setelah belasan pelepasan yang dialami Alea dan bergantian gaya yang entah keberapa kalinya, tubuh Darren mulai menegang. Alea semakin semangat memuaskan suaminya. Tubuhnya ikut bergoyang mengikuti irama Darren. Dengan hentakan yang kuat, cepat dan penuh tenaga, Darren menghujam tubuh Alea, menyemburkan semua pelepasannya pada Alea. Bagikan Alea dan arahan Darren tampak bergema di udara. Tubuh mereka bergetar dengan sangat hebat. Alea memeluk tubuh Darren dengan kuat, berusaha menyesap setiap energi yang dimilikinya. Nafas kedua tampak tersengal-sengal, seolah-olah mereka tidak berhasil menghirup oksigen yang ada di sekitar mereka. Ini adalah percintaan pertama mereka selama setahun terakhir. Percintaan yang begitu dahsyat dan menggelora. Lama mereka berada di posisi itu. Pelan dan berangsur-angsur nafas mereka sudah kembali normal. Tanpa sadari, Alea sudah jatuh, tertidur. Darren menatap Alea.
yang menghimpit tubuhnya. Perasaannya kembali menjadi hangat. Darren mencium kening Alea dengan lembut. "Tidurlah sayang," bisiknya dengan lembut. Darren memutuskan untuk membuka hatinya untuk Alea kembali. Dia akan memaafkan semua kesalahan istrinya dan memulai lagi dari awal. Pantulan matahari pagi menyusup kaca-kaca jendela mobil, membuat Alea silau dan terganggu. Alea membuka mata. Perasaannya sangat kebingungan melihat pemandangan sekitar. Namun sejurus kemudian, dia mengingat semuanya. Dia sedang berada di pinggir pantai bersama Darren. Mereka bercinta dengan sangat dahsyat. Tulang-tulang Alea terasa luluh rentak. Alea menatap sampingnya. Dia melihat Darren masih tertidur. Tampilan pria itu tampak acak-acakan. Dari ujung baju, rambut, dan celananya. Hanya ada wajah Darren tampak sangat tenang hari ini. Tidak ada gelisah, kecewa, dan bahkan menangis seperti tadi malam. Alea mendekatkan tubuhnya. Dia memperhatikan wajah Darren dengan seksama. Gurat-gurat usia sudah tampak di wajahnya. Namun hal itu tidak mengurangi ketampanannya. Alea menyusuri ujung hidung Darren dengan ujung jarinya, sampai jari itu menyentuh bibir Darren. Hap! Oh! Alea terlonjak kaget ketika bibir Darren tiba-tiba melahap jarinya. "Jangan ganggu aku." Darren mengeram tanpa membuka mata. Alea berusaha menarik tangannya dengan paksa, namun tidak kunjung berhasil. "Kak, kamu sudah bangun?" "Belum." Kalau begitu, tidur lagi. Lepaskan dulu tanganku." "Aku tidak akan mengganggumu lagi." Alea memohon. Darren mengabulkan permintaannya. Dia melepaskan tangan Alea dan kembali melanjutkan tidurnya. Alea membenahi pakaiannya dan duduk dengan tenang. Dia menatap Darren yang mulai kembali pulas. Selama beberapa jam ia menunggu.